Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan melakukan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita melalui lagu. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin. Dalam
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari Yeremia pasal 32 ayat 17 sehingga 22. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, Nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancangan-Mu yang agung dalam perbuatan-Mu. Mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagi-Mu, seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami menaikkan segala pujian kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena sekali lagi kami dapat menyembah Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada saat ini kita sudah pun memasuki Minggu Adventus, dan Minggu Adventus adalah masa di mana kita mengadakan persiapan bukan sahaja untuk meraihkan kelahiran Tuhan Yesus yang menandakan kedatangannya untuk kali yang pertama, tetapi pada masa yang sama kita juga mengadakan persiapan, sebenarnya mengadakan persiapan untuk kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Itulah makna Adventus. Baiklah, pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari satu lagi topik daripada firman Tuhan yang bertema kenali Tuhan yang kita sembah. Salah satu kehendak Allah yang utama ialah supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya, bagaimanakah kita boleh mengenal Dia? Bagaimanakah Dia digambarkan? Nah, yang pertama, Dia digambarkan sebagai Maha Kuat. Kekuatannya tiada bandingannya. Nah, izinkan saya untuk mengajak saudara dan saudari untuk melihat bersama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-32. Kita akan melihat bersama di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, dan seterusnya
di ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21. Dan di dalam pembacaan kita ini, di dalam kitab Yeremia, kita difahamkan bahwa ini adalah merupakan doa Nabi Yeremia, dan di dalam doa ini dia mengisytiharkan siapakah Tuhan itu. Ayat yang ke-17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar, dan dengan lengan-Mu yang terentang tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Jadi saudara dan saudari, yang pertama sekali, Tuhan kita itu dinyatakan sebagai Tuhan yang maha kuat. Dan sebagai Tuhan yang maha kuat, kita difahamkan juga bahwa kekuatan Tuhan tidak ada tolak bandingnya. Nah, di dalam doa Yeremia, dia mengisytiharkan kebesaran Tuhan, dia mengisytiharkan kekuatan Tuhan, dan dia mengisytiharkan keperkasaan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21, sekurang-kurangnya kita melihat salah satu daripada contoh kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita memperhatikan sekali lagi ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, sekurang-kurangnya ada satu perkara yang diulangi di dalam ayat 20 dan juga di dalam ayat yang ke-21, yaitu perkataan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, kalau kita memperhatikan tanda-tanda dan mujizat yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada perbuatan Tuhan yang ajaib pada waktu Tuhan membebaskan umat Israel dari perhambaan di tanah Mesir. Dan ini tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir. Nah, apakah maksudnya? Dan selain daripada 10 tulah mempamerkan ataupun memperlihatkan kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, kebesaran Tuhan, tetapi sisi makna yang lain daripada mujizat dan tanda ini adalah hukuman. Kita difahamkan bahwa pada waktu Tuhan melakukan mujizat dan tanda dan menulah tanah Mesir dengan 10 tulah seperti yang tercatat di dalam kitab Keluaran, sebenarnya itu merujuk kepada hukuman Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuat, Dia adalah Tuhan yang kekuatannya tidak ada tolak bandingnya, sehingga Dia berkuasa untuk menakluki ataupun menjatuhkan hukuman ke atas semua ilah-ilah ataupun semua Tuhan-Tuhan yang ada di tanah Mesir. Amin. Jadi bagaimanakah Tuhan digambarkan
di dalam doa Yeremia, Nabi Yeremia menggambarkan Tuhan itu sebagai pribadi yang memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya. Dan ini dinyatakan dalam keperkasaan, dalam kekuatan, dalam kebesarannya menjatuhkan hukuman ke atas Tuhan-Tuhan yang lain melalui 10 tula ataupun di dalam pembacaan kita dirujuk sebagai tanda-tanda dan mujizat. Nah, yang kedua, Tuhan digambarkan sebagai Maha Kasih. Kasih-Nya tiada terhingga. Kita boleh melihat ini di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Kita boleh rujuk juga di dalam Mazmur 136. Dalam Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Jadi saudara dan saudari, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kasih-Nya besar dan kasih-Nya tidak terhingga. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 136 dikatakan, saya hanya bacakan sebahagian, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau kita teruskan membaca sampai pada bahagian yang terakhir, kita akan dapat melihat bagaimana perbuatan Tuhan, perbuatan kasih-Nya dijelaskan ataupun diuraikan satu persatu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Nah, selain daripada itu, kasih yang tidak terhingga ini juga dinyatakan melalui pengorbanan kasih anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi, Tuhan kita itu digambarkan sebagai Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Nya tidak terhingga. Dan ini dibuktikan, contoh yang pertama dibuktikan melalui perbuatan kasih-Nya seperti yang diuraikan di dalam Mazmur 136. Tetapi contoh yang lain adalah dibuktikan melalui pengorbanan kasih-Nya lewat melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Jadi saudara dan saudari, pada musim ini, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kita memasuki musim Adventus, yaitu masa persiapan untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, merangkap memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah masa di mana kita sebenarnya mengambil kesempatan untuk menghayati kembali akan kasih, perbuatan kasih, pengorbanan kasih Tuhan yang tidak terhingga. Amin. Marilah kita meluangkan masa ini untuk mengistiharkan kasih Tuhan pada musim ini. Nah, yang ketiga, Tuhan digambarkan sebagai Maha Adil. Keadilannya tiada berkesudahan.
atau berkekalan. Mari kita lihat bersama di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi di sini kita difahamkan ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai, pada waktu Musa menerima 2 loh batu daripada Tuhan, dikatakan bahwa Musa menyaksikan, melihat dan mendengar kehadiran Tuhan di tempat itu, dan pada waktu Tuhan lewat, dikatakan bahwa Tuhan berseru, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Tuhan lewat dari depannya dan berseru, yang berarti bahwa Tuhan sendiri memberikan pernyataan tentang dirinya sendiri di hadapan Musa. Dan apakah pernyataannya? Tuhan berfirman, Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Nah, di dalam ayat yang ke-7 bahagian yang terakhir dikatakan, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Maksudnya di sini ialah Tuhan itu pengasih dan penyayang, tetapi pada masa yang sama Tuhan juga bertindak adil dengan menghukum orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang bersalah. Bukan karena Tuhan tidak berbelas kasihan, tetapi inilah sifatnya Tuhan. Karena Tuhan itu adil adanya. Amin. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-9, kita lihat bersama dalam Mazmur 9, dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 juga dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Taktanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi puji Tuhan, saudara dan saudari, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita sekali lagi diajak untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan puji Tuhan karena melalui firman-Nya dan juga melalui pengistiharan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, lewat melalui ujian mereka di dalam Mazmur, lewat melalui doa mereka seperti yang diistiharkan oleh Nabi Yeremia di dalam doanya, kita dapat belajar untuk mengenal Tuhan serba sedikit. Dan pada hari ini sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang berhubung kait dengan Tuhan kita, yaitu yang pertama, Tuhan kita digambarkan sebagai Allah yang maha kuat, kekuatannya tiada bandingannya. Dan yang kedua, Tuhan kita digambarkan sebagai Tuhan yang maha kasih dan kasih-Nya tiada terhingga. Dan yang ketiga, Tuhan kita digambarkan sebagai Tuhan yang maha adil dan keadilan-Nya tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau membantu kami untuk belajar
mengenal Engkau lewat melalui firman-Mu. Terima kasih karena pada hari ini Engkau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kekuatan, dan Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, tetapi Engkau juga adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Bantulah kami Tuhan supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan, takut dan hormat akan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua katakan amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, berdoa untuk negara Malaysia. Kiranya Tuhan bercampur tangan dalam membendung dan mengatasi cabaran sosial dan masalah jenayah di negara kita, khususnya pada musim pandemik. Kedua, berdoa untuk Diosis Sabah. Kita bersyukur untuk mesyuarat sinod yang berjalan dengan lancar pada minggu lalu. Turut berdoa untuk Archbishop, para padri dan pastor, serta semua komiti yang baru dipilih dalam sinod. Ketiga, berdoa untuk gereja kita. Kiranya Tuhan membantu kita dalam menghayati dan menjalani musim Adventus, serta mengarahkan fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu kepada Tuhan Allah kita. Semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, oh Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita.
damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah, oh Natal indah. Yesus beri damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, bagi kita, bagi semua.